Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan hari ini kita bisa kembali untuk renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Oke teman-teman, mari kita berdoa ya sebelum kita memulai renungan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu. Semalam kami boleh tidur dengan sangat nyaman Tuhan, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu malam hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi penerang untuk kehidupan kami Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, tumbuhkan iman di dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi sesuatu yang baik di hadapan-Mu Tuhan, dan selalu menjadi orang yang rendah hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai renungan pada pagi hari ini Tuhan. Kami ucapkan terima kasih. Haleluya, amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke, di 1 Petrus 5 ayat yang kelima, demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sikap atau perilaku yang kita lakukan, yang kita terapkan kepada orang lain itu bisa menjadi salah satu penilaian orang terhadap sifat kita. Seperti misalnya kita memiliki sikap yang kurang baik ya, atau mungkin sikap kita agak kurang malas gitu. Malas itu termasuk sifat mungkin ya, tapi kayaknya sikap deh. Nah, dari sikap yang kita lakukan, misal cara omong kita atau perilaku kita tuh bisa mencerminkan, atau orang bisa menilai sikap kita seperti ini berarti sifatnya seperti ini. Jadi kita bisa berperilaku dengan baik gitu, berarti orang menilai kita sifat hari ini baik dan santun gitu. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menghormati setiap orang, dari orang tua atau sampai ke yang terkecil juga ya, sesama kita gitu. Kita diajarkan untuk menghormati semua gitu. Terus habis itu mungkin ada beberapa orang yang terlalu membanggakan diri atau sombong gitu ya, angkuh. Nah, mungkin ada beberapa orang yang tidak bermaksud untuk sombong, karena ada beberapa juga orang yang berperilaku sombong karena mereka takut untuk dibully gitu. Mereka tidak mau percaya diri, tidak mau mengakui dirinya, akhirnya mereka berperilaku sombong dan kayak terpesona gitu, jadinya kayak orang tertarik kepada mereka karena perilaku mereka yang kayak gitu. Orang kan menilai kalau mereka sombong berarti sifatnya orang ini terlalu
membanggakan diri dan angkuh gitu ya. Dan Tuhan tuh nggak pernah minta itu. Tuhan minta kita untuk saling menghormati. Kalau kamu memiliki kelebihan itu nggak perlu untuk terlalu sombong dan angkuh. Dan di ayat yang ke-6, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di sini Tuhan mengatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kayak semisal kita tuh merendah gitu ya, bukan berarti kita tuh lemah, nggak berdaya gitu. Kadang orang lain berpikir kalau kita merendah atau bersikap untuk mengalah gitu ya. Kadang orang berpikir itu bukan mengalah, tapi memang dia nggak bisa. Mungkin orang berpikir seperti itu. Tapi kan kita kan tujuannya untuk menghargai yang merendah gitu ya. Tapi kalau orang menganggap kita sudah orang menganggap kita tuh nggak mampu dan nggak bisa tuh, itu salah. Karena merendah itu untuk sesuatu yang baik dan kita bisa menghormati orang lain juga ya gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah merendah tapi ada orang-orang yang mengejek kita karena kita merendahkan diri dan bilang kalau kita tuh sebenarnya nggak mampu, nggak bisa gitu, nggak layak gitu. Tapi tangan Tuhan tuh menopang kita gitu. Kayak dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita merendah, tapi Tuhan tuh masih angkat kita gitu loh, masih yang kayak kamu nggak rendah, Tuhan angkat kamu. Yang misal kamu rendah, tapi Tuhan tampung kamu dan Tuhan akan naikkan kamu yang lebih tinggi gitu. Jadi nggak perlu khawatir, karena mungkin kalau kita merendah atau mengalah, Tuhan pasti siapkan sesuatu yang lebih baik. Dan di sini ada yang ayat ke-7 ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia akan memelihara kamu. Di sini pasti semua orang memiliki kekhawatiran, resah, tapi mungkin memang itu bisa, maksudnya boleh gitu. Tapi untuk berlebihan, terlalu berlebihan itu gak baik, karena pada dasarnya kan Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk kita, dan kita tuh tinggal percaya dan menjalankan apa yang Tuhan kasih petunjuk, itu kita tinggal jalanin aja. Dan apa yang terjadi keesokan harinya atau setiap harinya itu pasti dengan campur tangan Tuhan, dengan seizin Tuhan. Jadi kita kayak nggak perlu khawatir gitu, karena apa yang bakal terjadi pada kehidupan kita ya itu Tuhan sudah rencanakan. Dan mungkin kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang besar gitu ya, kita nggak perlu sombong dan kita harus berhati-hati. Karena mungkin kalau kita udah naik di atas gitu ya, dan naik di atas tuh bakal ada sesuatu yang mengganggu kita atau menggoncangkan iman kita, supaya kita tuh kayak bersikap memegahkan diri gitu ya, sombong aku gitu. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di ayat ini kita disuruh untuk berjaga-jaga karena iblis gak pernah tinggal diam ya untuk merusak kehidupan anak Tuhan gitu. Kayak mereka masuk di sela-sela kehidupan kita gitu, berusaha mengecohkan kita untuk berbelok arah dari jalannya Tuhan. Jadi kayak mungkin kita udah tinggi nanti ya tingkatnya, iblis bakal bekerja membisik-bisikin kita untuk berperilaku yang tidak baik, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati. Untuk nggak terpengaruh itu, kita tuh harus lawan dia dengan iman. Di ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di sini kita harus lawan semua itu dengan iman kita, karena
biasanya segala sesuatu itu memang dengan iman ya gitu. Kalau imannya nggak kuat itu udah susah banget. Makanya itu tuh harus kuatkan iman kita lebih lagi, kita deket sama Tuhan, lebih lagi kita untuk menyempatkan waktu berbincang sama Tuhan gitu, ceritakan apa yang kalian mau ceritakan kepada Tuhan. Dan dia yang terakhir adalah dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kalau kita tuh menderita udah lama gitu ya, nah kita tuh bakal memperoleh sesuatu yang baru. Tuhan itu menopang kita kayak dikatakan di sini. Dia akan melengkapi kita kalau kita ada kekurangan, dia akan melengkapi, dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan kita kalau kita down gitu ya guys. Jadi kayak tetap semangat dan terus uh, jalani semuanya dengan baik, selalu berendah hati ya, nggak sombong, nggak usah sombong maksudnya. Jadi inti dari firman Tuhan adalah sebagai anak Tuhan kita harus jadi terang dan garam. Kita sebagai anak terang tuh memberikan contoh yang baik seperti berperilaku dengan sopan, bertutur kata dengan baik, menghormati satu sama lain, gak hanya orang tua, semuanya harus kita hormati gitu. Dan percaya akan janji Tuhan, dan jangan lupa erat iman kepada Tuhan, karena itu memang dasaran kita sebagai umat Kristen. Oke, terima kasih. Ini adalah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada beberapa kata atau yang saya ucapkan salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Selamat melangsungkan kegiatan. Thank you. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang maha kuasa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar pada pagi hari ini bisa menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami seorang yang rendah hati dan memiliki iman yang teguh Tuhan. Biarlah kami senantiasa menghormati orang yang di sekitar kami Tuhan, dan biarlah kami tidak berbuat yang tidak baik Tuhan, seperti angkuh dan sombong Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati hari ini, kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan. Engkau sertai dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Dan juga Tuhan Kau lindungi apa yang mungkin kami rencanakan atau tugas-tugas kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau buat berhasil. Kau juga berkati setiap teman-teman kami Tuhan. Biarlah Kau senantiasa melindungi mereka dan memberkati mereka. Kau juga berkati guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin.